Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Betty di pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu klasifikasi makhluk hidup itu kita belajar apa aja sih? Baik, jika belum ada yang tahu, kita akan bahas materi ini lebih lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, mikroskop, tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, urutan takson, klasifikasi 5 kingdom, dan kunci identifikasi. Namun, pada part 1 ini, kita hanya mempelajari sampai urutan takson saja. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, mikroskop, tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, dan urutan takson. Sedangkan, untuk klasifikasi 5 kingdom dan kunci identifikasi, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Jadi, stay tune ya. Baiklah, yang pertama, ciri-ciri dari makhluk hidup. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kita adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang ada di depan layar kalian. Nah, yang pertama, bernafas. Makhluk hidup bisa dikatakan sebagai makhluk hidup jika dia melakukan proses pernafasan atau biasa disebut respirasi. Nah, bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau uap air. Nah, ciri yang kedua yaitu bergerak. Nah, bergerak sendiri dibagi menjadi dua, ada yang bergerak secara pasif dan ada yang bergerak secara aktif. Bedanya apa sih antara gerak pasif dan gerak aktif? Gerak pasif itu pergerakan yang tidak dilakukan dari dalam tubuhnya sendiri, atau contohnya misalnya tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan termasuk makhluk hidup kan. Walaupun dia tidak bisa berjalan, tapi dia masih bisa bergerak. Ya, seperti contohnya di sini gerak tumbuhan menuju ke arah datangnya cahaya. Sedangkan kalau gerak pasif sendiri itu seperti saat tumbuhan tertiup oleh angin. Nah, sedangkan gerak aktif, yang tadi gerak aktif itu adalah gerakan misalnya tumbuh menuju ke arah datangnya rangsang atau ke arah datangnya cahaya di sini. Lalu yang ketiga itu adalah menerima rangsang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, manusia, hewan, dan tumbuhan, serta makhluk hidup yang lain itu dapat menerima rangsang. Rangsang kita itu seperti apa sih? Contohnya, ada rangsang cahaya, ada rangsang sentuhan, ada rangsang bau, dan lain sebagainya. Jika pada manusia, alat menerima rangsangnya disebut alat indera. Nah, kemudian yang keempat, makhluk hidup pasti memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Kalau kita tidak makan atau tidak mengkonsumsi makanan, pasti kita akan merasa lemas. Nah, untuk itu kita sebagai makhluk hidup butuh makanan untuk menghasilkan energi supaya kita bisa beraktivitas atau bergerak. Selanjutnya, ada berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kegiatan atau proses menghasilkan keturunan. Kemudian yang keenam, ada adaptasi. Nah, adaptasi sendiri adalah penyesuaian diri dengan lingkungannya. Jadi, jika kita ingin bertahan hidup di suatu lingkungan, kita harus melakukan adaptasi ini. Contohnya, bunglon. Bunglon supaya dia bisa bertahan hidup atau bertahan dari musuhnya, dia bisa melakukan mimikri, yaitu berubah warna sesuai dengan kondisi tempatnya. Atau misalnya cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya saat
dia merasa terancam. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa mobil itu bukan makhluk hidup? Sedangkan dia bisa bergerak, dia juga makan bensin kan, atau minum bensin. Kalau kemudian dia mengeluarkan zat sisa, contoh seperti asap kendaraan, kenapa dia bukan dikatakan sebagai makhluk hidup? Ada yang bisa jelaskan? Tulis di kolom komentar ya, kalau sudah tahu ya, di pause dulu. Oke, betul. Jadi, kenapa mobil bukan dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena dia tidak bisa yang pertama berkembang biak. Bayangkan saja kalau mobil berkembang biak, wah, semua orang bisa punya mobil dong. Iya kan? Nah, yang kedua, mobil tidak bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, untuk itu dia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, walaupun dia itu bisa bergerak atau mungkin bisa makan, atau dalam hal ini makan bensin ya. Kita akan bahas tentang mikroskop. Mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau yang berukuran kecil seperti bakteri, virus, protista, dan segala macam yang berukuran kecil. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama, yang paling atas itu dinamakan lensa okuler. Nah, ini yang bulatan besar, kan ada dua bulatan besar ini adalah dinamakan makrometer yang berguna untuk menaik turunkan tabung mikroskop. Kemudian ada mikrometer sendiri berfungsi sebagai memfokuskan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Kemudian ada lagi tabung. Nah, ini tabung untuk menempel atau memasang lensa objektif dan lensa okuler. Lalu ada revolver itu berguna untuk memutar lensa objektif. Kalian mau menggunakan perbesaran berapa sih? Nah, itu bisa diputar dengan menggunakan revolver. Lalu ada lensa objektif. Nah, ini untuk yang lensa yang dekat dengan objek. Kemudian ada meja kerja untuk menaruh objek. Lalu ada kondensor, diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya. Lalu reflektor. Nah, ini juga atau cermin untuk mencari sumber cahaya. Lalu kaki untuk menyangga mikroskop. Ada sendi inklinasi, lengan untuk memegang, dan penjepit kaca. Sampai di sini mikroskop ada ya. Semoga kalian paham ya tentang bagian-bagian dari mikroskop. Nah, sini Ibu punya video nih. Coba kita tonton dulu ya. Guys, mungkin kita melihat air dengan mata telanjang bakalan biasa aja ya. Tapi ternyata bakalan beda kalau dilihat dengan mikroskop. Selain itu masih ada lagi loh benda-benda yang bakalan berbeda jika dilihat dengan mikroskop. Mau tahu kan apa aja itu? Yuk deh langsung aja kita tonton videonya. Inilah hal-hal gak terduga ketika dilihat dengan mikroskop. Sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya di bawah. Terus like dan share juga video ini karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Air. Siapa bilang di dalam setetes air gak ada kehidupan? Nah, di video ini akan membuktikannya guys. Seseorang membuat video karena penasaran berapa banyak organisme yang hidup di dalam air. Ia menggunakan gelas berisi air dan rumput yang didiamkan hingga beberapa hari. Setelah itu ia meneteskan air tersebut dan dilihat pada mikroskop. Hasilnya lihat aja tuh guys. Air memperlihatkan terdapat berbagai macam organisme seperti bakteri, archaea, alga, dan yang lainnya. Mereka semua terlihat berjalan-jalan seperti serangga hidup. Aduh, jadi geli banget ya guys. Nyamuk. Kamu udah pernah lihat belum nyamuk dalam jarak yang dekat banget? Nah, kalau belum harus lihat deh penampakan asli dari nyamuk. Tuh, lihat aja guys, bulu nyamuk dari bagian kaki terlihat sangat tebal ya. Selain itu terlihat kuku yang sangat tajam. Pada bagian kepala juga terdapat mulut runcing yang biasa digunakan untuk menyedot darah kita guys. Ada
juga bagian sayap nyamuk yang terlihat kasar dan terdapat pola berbentuk bulat. Jadi gitu ya. Yogurt. Siapa yang suka minum yogurt? Nah, yogurt sendiri dibuat dengan susu yang telah difermentasi bakteri. Kira-kira seperti apa ya bakteri baik yang ada di minuman yogurt? Yuk kita lihat channel YouTube Edoyo Gabriel menggunakan mikroskop untuk melihat bakteri yang berada di dalam yogurt. Saat bidikan mikroskop diperbesar 800 kali, terlihat gumpalan dan juga bakteri yang berukuran panjang berjalan seperti jentik-jentik. Terus diperbesar hingga 2000 kali, bakteri semakin terlihat seperti kotoran dalam sebuah cairan. Meskipun begitu, yogurt tetap sehat dikonsumsi kok. Baik, tadi kalian sudah menonton tentang penggunaan mikroskop ya. Di situ ada bakteri dari yogurt, ada bakteri, ada protista yang ada di air dan sebagainya. Nah, itu contoh bentuk-bentuk makhluk yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang ya, jadi harus pakai mikroskop. Seperti itu contohnya tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, sebelum kita masuk ke tujuan klasifikasi, Ibu akan membahas dulu tentang klasifikasinya. Nah, klasifikasi merupakan suatu kegiatan yang kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri dari makhluk hidup tersebut, dari persamaan cirinya. Jadi bayangkan saja kalau misalnya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak dikelompok-kelompokkan oleh para ahli ya. Jadi sangat banyak, karena jumlahnya sangat banyak itulah para ahli biologi melakukan pengelompokan terhadap makhluk hidup tersebut atau klasifikasi makhluk hidup tersebut. Contohnya begini, kalian pergi ke perpustakaan. Nah, perpustakaan itu kan bukunya sangat banyak dan jumlahnya itu ribuan ya. Misalnya ke perpustakaan nasional. Nah, ketika kalian bertanya kepada pustakawan untuk mencarikan buku yang kalian cari, pustakawan itu bisa langsung mendapatkan apa yang kalian cari. Nah, seperti itu kenapa? Karena buku-buku tersebut sudah dikelompok-kelompokkan oleh pustakawan tersebut sehingga saat pengunjung datang untuk mencari buku yang mereka inginkan, pustakawan itu bisa mendapatkan langsung apa yang mereka cari. Nah, itulah gunanya pengelompokan suatu benda atau makhluk hidup ini. Nah, di sini tujuannya, yang pertama, menyederhanakan objek biologi. Nah, yang kedua, mempermudah mengenali keanekaragaman. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata makhluk hidup itu sangat beragam. Lalu yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan serta perbedaannya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan. Jadi kita akan tahu nih, kita berkerabat dekat dengan makhluk hidup apa sih? Itu. Lalu yang kelima, kita bisa mengetahui manfaat dari organisme tersebut. Seperti contohnya sapi itu manfaatnya itu apa sih? Untuk misalnya diambil dagingnya, diambil susunya, seperti itu. Itu contoh dari manfaat organisme. Nah, selanjutnya berkat Bapak klasifikasi ini, Bapak Carolus Linnaeus, kita dapat mempelajari makhluk hidup secara lebih mudah dan lebih tertata, takson ya. Jadi takson sendiri ilmunya itu disebut dengan taksonomi ya. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Jadi dilihat dari atas, yaitu ada domain. Jadi kita yang paling banyak atau eukariotik yang memiliki membran inti itu domain namanya. Lalu ada kingdom atau kerajaan. Kerajaannya apa? Kerajaan animalia. Nah, di sini contohnya adalah rakun. Ya, hewan rakun itu merupakan atau termasuk ke dalam kingdom animalia. Lalu filumnya apa? Filumnya adalah chordata.
Kemudian kelasnya, kelas mamalia karena dia hewan menyusui. Lalu ordonya, ordo karnivora. Karnivora itu kan merupakan hewan yang memakan daging ya. Lalu ada familinya, ada Canidae, kemudian genusnya Vulpes, dan spesiesnya Vulpes juga. Jadi nama ilmiah dari rakun tersebut adalah Vulpes vulpes yang diambil dari genus dan spesiesnya. Kemudian bagaimana sih caranya kita menuliskan tata nama ilmiahnya? Seperti yang kita sudah ketahui bahwa seluruh makhluk hidup di bumi ini memiliki tata nama sendiri-sendiri, yaitu dinamakan binomial nomenklatur. Nah, ini salah satu yang dibuat oleh Carolus Linnaeus tersebut. Kenapa dinamakan binomial nomenklatur? Karena terdiri dari dua nama. Jadi ada dua nama yang diambil dari genus dan spesies. Contohnya adalah manusia. Manusia sendiri dalam nama ilmiah bernama Homo sapiens. Homo itu genusnya, sapiens itu adalah spesiesnya. Peraturannya bagaimana cara penulisannya? Perhatikan ya. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama ilmiah, jelas tadi ya. Lalu menggunakan bahasa Latin. Yang ketiga, kata pertama menunjukkan genus. Di sini contohnya adalah Homo. Homo itu genus ya, dan diawali dengan huruf besar. Dan kata kedua adalah sapiens yang menunjukkan spesies, serta ditulis miring atau digaris bawahi. Nah, di sini kira-kira masih betul, sudah betul atau belum? Belum ya, karena kurang garis bawah dan atau tidak ditulis miring. Contohnya di sini yang betul adalah yang sebelah sini ya. Ini tulis miring. Dia menggunakan huruf besar pada kata pertama, Solanum tuberosum atau tomat. Nah, Solanum itu menunjukkan genus, tuberosum menunjukkan spesies. Lalu ada Rana tigrina atau katak. Nah, ini bisa digaris bawahi tapi tidak ditulis miring. Rana itu adalah genus, tigrina itu adalah spesies, dan pada kata Rana menggunakan awalan huruf besar. Baik, untuk materi ini sudah selesai pada pertemuan hari ini. Kita lanjut ke evaluasi ya. Nah, pada evaluasi ini kalian silakan jawab pada kolom komentar jawabannya apa. Ngerti ya? Nah, ini soal pertama, manakah yang penulisannya benar? Tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya tata cara penulisan nama ilmiah yang benar seperti apa. Ini ya, A, B, C, dan D. Silakan tulis di kolom komentar. Sudah ya? Nah, yang kedua, Bapak klasifikasi. Tadi siapa ya Bapak klasifikasi kita? Ada Aristoteles, Plato, Carolus Linnaeus, dan Charles Darwin. Silakan tulis di kolom komentar. Yang ketiga, tingkatan taksonom memiliki persamaan yang paling banyak. Ya, otomatis yang paling banyak itu yang mana ya? A. Kingdom, B. Kelas, C. Spesies, dan D. Ordo. Ingat, semakin ke atas perbedaannya semakin banyak, dan semakin ke bawah persamaannya semakin banyak. Tulis di kolom komentar ya jawabannya ya. Selesai pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami materi hari ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya kalian bisa mendapatkan materi-materi terbaru dari Ibu. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.